Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita bisa melanjutkan proses pembelajaran kita dari Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai dari Quran surat Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah. Jadi kalimat qul ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan, untuk mengajarkan, untuk menyampaikan kepada umat manusia apa yang ingin Allah sampaikan melalui Nabi Muhammad kepada umat manusia. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kita ikuti segala aktivitas kita ikuti segala perilaku kita sesuai dengan perilaku Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, maka setelah kita mengikuti, setelah kita berperilaku seperti Nabi Muhammad, apa yang akan Allah berikan kepada kita? Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa kamu. Kita dihadapkan di sini pada ayat ini akan dicintai Allah jika kita sudah taat, jika kita sudah mengikuti atau berperilaku layaknya apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka kita akan diampuni dosa kita. Apabila kita dihadapkan kepada dua pilihan, diampuni ataukah dikabulkan permohonan kita, maka mana yang akan kita pilih? Jika hanya pilihannya ada dua, kita diharuskan memilih salah satu di antaranya, maka oleh Ibnu Jauziyah Al-Qayyimah, beliau menyampaikan, beliau menegaskan, pilihlah agar kita diampuni dosa kita oleh Allah. Mengapa demikian? Karena orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah, maka akan mendapatkan keutamaan, akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan kasih sayangnya. Berupa apa? Segala apa yang kita mohonkan, segala apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah. Maka tidak perlu kita menyampaikan, tidak perlu kita memohon kepada Allah, hanya berharap saja. Orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah, pengharapannya akan dikabulkan. Ini senada dengan misalnya kita sebagai orang tua memiliki anak-anak. Anak yang lain sangatlah aktif, sedangkan anak yang lainnya, anak yang nyaris tidak berbuat kesalahan, selalu membuat orang tuanya berbahagia. Maka layaknya orang tua, walaupun dia tidak meminta sesuatu apapun, kita pasti akan menyediakan yang terbaik baginya. Apalagi Allah yang maha luas, maha terpuji, maha tidak terbatas rahmatnya kepada umatnya. Itu manusia, apalagi Allah. Kemudian kita bisa juga belajar dari kisah yang terjadi pada masa Imam Ahmad bin Hambal, atau yang lebih kita kenal dengan Imam Hambal. Pada suatu ketika beliau setelah melakukan perjalanan merasa lelah, merasa kelelahan, kemudian
beliau menjumpai di sana ada masjid. Kemudian beliau tentu saja karena kelelahan ingin beristirahat sejenak di masjid tersebut. Kemudian beliau masuk ke masjid tersebut. Apa yang terjadi di sana? Seorang yang menunggui ataupun yang mengurus masjid tersebut mengatakan kepada Imam Hambal, barok katanya. Apa itu barok? Barok itu pergilah, tapi dengan makna yang kasar. Jadi menyuruh pergi tapi dengan kasar. Kemudian Imam Hambal pergilah keluar dari dalam masjid, pergi keluar ke serambinya untuk melanjutkan istirahatnya. Kemudian seorang yang mengurus masjid ini menghampiri beliau, kemudian mengatakan, rawah, apa itu? Pergilah, bahkan dengan sangat kasar mengatakan bukan hanya jasadmu saja yang pergi, bahkan ruhmu juga harus pergi. Maka jika orang Arab mengatakan rawah berarti mereka dalam kondisi yang tidak baik atau mungkin dalam kondisi yang sangat sedang marah. Kemudian karena seorang penunggu yang menunggui masjid ini tidak mengetahui beliau adalah imam yang besar, karena beliau tidak menunjukkan keutamaannya, tidak menunjukkan keistimewaannya sebagai ulama yang besar, hanya berpenampilan selayaknya orang biasa, sehingga penunggu masjid ini atau yang mengurus masjid ini tidak mengetahui kalau beliau adalah Imam Hambal. Begitulah letak kebijaksanaan para ulama-ulama yang benar-benar di hatinya, di kehidupannya itu benar-benar bersih, benar-benar Allah telah mengampuni dosanya. Ini juga bisa terlihat dari sosok Imam Hambal. Kemudian setelah beberapa saat Imam Hambal pergi melanjutkan perjalanannya. Sebenarnya bukan ingin melanjutkan perjalanan, tapi ingin beristirahat karena lelah. Kemudian tak jauh dari tempat itu beliau menjumpai atau melihat seorang tukang roti. Kemudian tukang roti tersebut memanggilnya, wahai Syekh, silahkan datang kemari, beristirahatlah kemari. Kemudian Imam Hambal memperhatikan apa yang dilakukan oleh seorang tukang roti tersebut. Apa yang dilakukannya? Ketika membuat adonan, ia mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Ketika memasukkan adonan yang lain berikutnya, ia ucapkan lagi astagfirullahaladzim. Kemudian ketika memanggangnya, ketika mencetaknya, semua aktivitas dalam membuat roti tersebut selalu ia awali, selalu ia sisipkan dengan kalimat istighfar. Tentu saja Imam Hambali memperhatikan ya apa yang tukang roti tersebut lakukan. Kemudian walaupun Imam Hambal adalah imam yang penuh dengan kebijaksanaan, sudah mengetahui tentu saja apa yang ada di pikiran, di hati tukang roti tersebut, namun Imam Hambal bertanya kepada tukang roti tersebut, wahai tukang roti, kenapa engkau selalu menggunakan istighfar, kenapa engkau selalu membaca astagfirullahaladzim dalam setiap aktivitasmu? Kemudian ini yang mengejutkan, jawaban dari tukang roti tersebut adalah, tidak pernah aku beristighfar kecuali dikabulkan doa saya, tetapi masih ada satu permohonan yang sampai saat ini belum dikabulkan oleh Allah. Apa permohonan kamu wahai tukang roti? Ia menjawab, aku ingin sebelum ajal menjemput, sebelum ajal datang, aku ingin berjumpa dengan Imam Hambal. Tentu saja Imam Hambal kemudian mengatakan, subhanallah, masya Allah, aku tidak tahu kenapa aku berjalan, kenapa Allah menuntunku kemari. Ternyata Allah menuntunku kemari hanya karena istighfarmu. Dari kisah ini kita dapat mempelajari apa yang telah dilakukan oleh tukang roti tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, dari apa yang sudah kita baca, kita kaji pada kesempatan kali ini,
Semoga kita bisa menjadikan pembelajaran untuk ke depan, untuk kehidupan kita menjadi lebih baik. Demikian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.